Pernahkah kamu berada di satu titik dalam hidup di mana kamu tahu betul bahwa kamu sedang berjalan di atas pecahan kaca? Setiap langkah terasa menyakitkan, berdarah, namun anehnya, kamu tidak memilih untuk berbalik arah atau melompat keluar. Kamu justru tetap berjalan di atasnya, sambil meyakinkan diri sendiri bahwa tidak apa-apa, lambat laun pecahan kaca ini akan tumpul dengan sendirinya. Selamat datang di podcast aku Waful Khairiyah, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling. Siaran monolog ini disusun sebagai bagian dari proyek ujian akhir semester, di mana aku ingin mengajak kamu merenung bersama mengenai sebuah situasi yang sangat dekat dengan keseharian kita. Tapi entah kenapa, kita sering gagal melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar. Kita seringkali menyebut situasi tersebut sebagai toxic relationship atau hubungan yang beracun. Kita mengutuk perilakunya, kita menangis semalaman karena perlakuannya, tetapi keesokan harinya, kamu kembali pada pelukan yang sama. Mengapa logika kita yang biasanya berfungsi dengan baik, tiba-tiba lumpuh total di hadapan orang yang salah? Hari ini mari kita bedah bersama melalui lensa psikodinamika, sebuah pandangan yang percaya bahwa tindakan kita hari ini merupakan kendali oleh luka masa lalu dan mekanisme pertahanan diri yang terkubur jauh di alam bawah sadar kita. Benang merah dari lingkaran setan mengapa seseorang sulit melepaskan diri sebenarnya bersumber dari beberapa hal. Yang pertama ialah pola kelekatan atau attachment theory. Coba sejenak kamu ingat-ingat kembali masa kecilmu. Pengalaman dengan orang tua atau pengasuh dahulu membentuk bagaimana kamu memaknai cinta hari ini. Seseorang yang pernah mengalami trauma pengabaian di masa lalu seringkali tumbuh dengan rasa cemas atau takut kehilangan. Akibatnya, saat dewasa, kamu cenderung memaklumi perlakuan buruk karena ketakutan terbesar kamu adalah sendirian. Bentuk pengabaian emosional di masa kecil itu seringkali sangat halus. Contohnya, ketika kamu masih kecil, lalu kamu pulang ke rumah dengan perasaan sedih atau menangis, emosimu justru dikesampingkan dengan kalimat, "Sudah, jangan cengeng, begitu saja kok menangis." Atau ketika orang tua terlalu sibuk, sehingga setiap kali kamu ingin bercerita, kamu selalu diabaikan. Secara tidak sadar, anak kecil yang berulang kali berada di posisi itu akan menarik kesimpulan bahwa mereka tidak penting. Memori bawah sadar inilah yang membuatmu memaklumi pengabaian pasanganmu hari ini. Kamu terus bertahan demi mencari pengakuan yang tidak pernah kamu dapatkan saat kecil. Hal kedua adalah pengulangan trauma atau repetition compulsion. Tanpa sadar, kita seringkali tertarik pada pasangan yang memiliki kemiripan sifat dengan orang tua yang dahulu emosinya tidak stabil. Alam bawah sadarmu mendorong kamu mengulang trauma masa lalu dengan harapan semu bahwa kali ini kamu bisa memperbaiki atau mengubah pasanganmu. Padahal itu adalah sebuah ilusi. Lingkaran setan ini pun diperparah oleh mekanisme pertahanan diri dari pelaku yang gemar memutarbalikkan fakta untuk menyalahkan kamu. Hingga akhirnya, semua itu mengunci kamu dalam jeratan trauma bonding. Hubungan yang beracun jarang sekali berisi kekerasan sepanjang waktu. Polanya selalu berputar. Setelah kamu disakiti setengah mati, dia akan tiba-tiba berubah menjadi sangat manis, meminta maaf, memberikan perhatian berlebih, atau memanjakanmu. Siklus naik turun yang ekstrim inilah yang memanipulasi kerja otakmu. Rasa sakit yang tiba-tiba digantikan oleh rasa lega menciptakan kecanduan emosional yang luar biasa. Efek adiktif ini membuat pihak yang bertahan merasa tak bisa hidup tanpa pasangannya, meskipun tahu
perlahan-lahan dirinya sedang dihancurkan. Lalu, bagaimana cara kita memutus rantainya? Kalau kita melihat dari sudut pandang psikodinamika, langkah awal kesembuhan bukanlah langsung memaksa diri untuk melupakan, melainkan membangun kesadaran penuh terhadap diri sendiri atau insight. Kita harus berani menggali kembali ingatan masa lalu dan menerima bahwa pasangan kita yang sekarang tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka masa kecil tersebut. Selain merenungkan sendiri, proses ini seringkali membutuhkan bantuan profesional melalui konseling atau psikoterapi. Bersama seorang konselor, kita akan dibantu untuk mengurai emosi yang selama ini dipendam, menata ulang kembali pola hubungan kita, dan memperkuat diri agar mampu mengambil keputusan yang logis. Namun, sampai kapan? Sampai kapan kita harus terus-menerus mengorbankan diri sendiri hanya demi memuaskan luka masa lalu yang bahkan bukan kesalahan kita? Ketika kamu mulai berpikir, oh, ternyata aku bertahan bukan karena aku terlalu cinta, melainkan karena aku sedang mengulang luka lama. Disitulah rantai tersebut mulai retak. Melepaskan seseorang yang merusak diri kita memang tidak akan langsung buat kita bahagia keesokan harinya. Mungkin akan terasa sepi, namun setidaknya dada kita akan terasa jauh lebih ringan. Karena ruang emosional kita terlalu berharga untuk ditempati oleh orang yang salah. Pilihan untuk keluar dan pilihan untuk mulai menyembuhkan diri selalu ada di tangan kamu sendiri. Aku Wafullah Khairiyah. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.